Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rizal IT. Baik, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan ketiga aplikasi yang sering digunakan oleh seorang programmer. Aplikasi apa saja itu? Yaitu VireFox dan Subplantest 3 dan Exam. Jadi di sini saya akan menjelaskan ketiga aplikasi ini. Jadi sebelum saya masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ketiga aplikasi ini satu persatu. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu VireFox. Tentunya aplikasi VireFox ini tidak asing bagi kita yang pengguna internet. Tentunya tahu semua kan teman-teman. Jadi VireFox ini adalah fungsinya untuk membuat Anda dapat mengakses internet dan memperoleh berbagai macam informasi dari sana. Untuk Subplantest 3 berfungsi untuk aplikasi test editor untuk menulis kode. Kode apa semua itu? Yaitu bahasa pemrograman yang ada pada aplikasi ini, yaitu PHP, CSS, C++, C++, HTML, ASP, Java, dan sebagainya. Tentunya aplikasi ini mempermudah untuk membuat aplikasi untuk seorang programmer. Sedangkan fungsi Exam adalah server yang berdiri sendiri yang bisa disebut dengan localhost, yang terdiri beberapa program antara lain Apache HTTP Server, MySQL, database, dan penerjemahan bahasa yang ditulis dengan berbahasa pemrograman PHP dan HTML. Jadi itulah penjelasan dari ketiga aplikasi ini. Jadi yang belum download ketiga aplikasi ini silakan di-download terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah mendownload ketiga aplikasi ini. Jadi saya akan langsung mempraktekkan dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi yang sudah mempunyai ketiga aplikasi ini bisa mengikuti tutorial yang saya berikan atau yang saya contohkan. Baik, kita langsung saja. Terlebih dahulu saya akan membuka Exam. Inilah tampilan Exam. Dalam Exam ini terdiri beberapa simbol yaitu Apache, MySQL, FileSafe, Mercury, dan Tomcat. Jadi di sini saya hanya menggunakan dua simbol yaitu Apache dan MySQL. Jadi pasti teman-teman bertanya apa sih itu Apache dan MySQL? Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu Apache. Apache adalah sebuah web server open source, jadi semua orang dapat menggunakannya secara gratis. Bahkan Anda bisa mengedit kode programnya. Fungsi utama dari Apache yakni menghasilkan halaman web yang benar sesuai dengan yang dibuat oleh seorang web programmer dengan menggunakan kode HTTP atau PHP. Itulah penjelasan dari Apache ya teman-teman. Dan pasti bertanya lagi, apa sih itu MySQL? Baik, saya akan menjelaskan apa itu MySQL. MySQL adalah sistem manajemen database yang sering digunakan bersama PHP juga mendukung pada Microsoft Access
database, dan sistem manajemen database lainnya. Atau bisa juga disebut dengan SQL. SQL adalah bahasa terstruktur yang digunakan secara khusus untuk mengelola database. Ya, itulah penjelasan dari Apache MySQL ya teman-teman. Jadi di sini saya hanya menjelaskan dua simbol ini karena saya hanya menggunakan kedua simbol ini ketika saya membuat sebuah program. Jadi Apache ini saya akan klik start. Jadi ketika dia sudah berwarna hijau ini, maka Apache ini sudah aktif ya teman-teman. Jadi saya akan klik start lagi untuk MySQL-nya. Jadi dia sudah berwarna hijau sama dengan Apache. Jadi kedua simbol ini sudah berfungsi ya guys. Jadi kita minimize dulu untuk examnya. Dan untuk subplan test 3 saya akan membuka subplan test 3-nya. Nah, inilah tampilan dari aplikasi subplan test 3 ya teman-teman. Jadi fungsi dari subplan test 3 ini yaitu untuk membuat text editor atau menulis kode PHP, CSS, dan HTML atau Java. Inilah tampilan subplan test 3. Jadi saya akan minimize terlebih dahulu. Jadi untuk Firefox-nya saya akan buka. Tentunya bagi yang pengguna internet, pasti aplikasi Firefox ini tidak asing lagi bagi kalian ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak perlu menjelaskan untuk Firefox-nya karena mungkin teman-teman lebih mengetahui Firefox daripada saya. Jadi saya langsung saja meminimize-nya. Nanti kita gunakan ketika kita sudah membuat programnya di subplan test 3. Baik, saya langsung saja. Sebelum kita masuk ke subplan test 3, ya teman-teman, kita buat file terlebih dahulu ya teman-teman untuk kita select ke dalam subplan test 3. Jadi yang belum mengerti silakan diikuti. Jadi kita buat folder baru. Jadi teman-teman, ketika kalian ingin mengaksesnya di Firefox, maka saya sarankan teman-teman
menyimpan filenya di dalam local disk C, lalu exam, lalu htdocs. Nah, jadi di sini kita akan buat new folder baru. Kita beri nama folder sesuai keinginan. Jadi di sini saya akan beri nama folder saya itu admin. Setelah kita buat new folder baru, kita minimize terlebih dahulu. Langsung kita buka Sublime Text 3-nya. Setelah kita buka Sublime Text 3, tampilannya akan seperti ini. Langsung kita beralih ke file, lalu pilih open folder. Setelah dipilih open folder, lalu kita cari nama folder yang tadi kita buat di local disk C. Sini saya klik local disk C, lalu kita pilih exam, lalu htdocs, lalu cari nama folder yang tadi kita buat di local disk C. Ya, ini ya guys. Kita klik, lalu kita tekan select folder. Maka akan muncul otomatis seperti ini. Jadi yang ini kita close aja. Kita tidak gunakan. Jadi kita perbesar. Yang kedua, kita pilih menu pip, lalu sidebar, lalu pilih show sidebar. Maka nama folder sebelah kiri akan muncul seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat. Setelah itu, saya akan membuat kode script HTML untuk menggabungkan ketiga aplikasi ini. Caranya itu kita langsung saja masukkan scriptnya. Jadi sebelum memasukkan scriptnya, kita Ctrl X terlebih dahulu, kita save. Jadi untuk menyimpannya, kita beralih lagi di local disk C, cari folder yang tadi kita buat, admin. Jadi di sini langsung kita beri nama file, yaitu saya beri nama login.php. Jadi kita menyimpan nama filenya itu dalam bentuk .php ya teman-teman. Jika kalian tidak menyimpan nama filenya dalam login.php, nama akhirnya .php, maka itu tidak bisa terbaca teman-teman. Jadi kita langsung save. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Jadi kita langsung saja untuk memasukkan scriptnya.
Lalu kita save. Setelah kita buat scriptnya seperti ini, kita buka kembali Firefox-nya teman-teman. Langsung kita masukkan kode. Jadi langsung kita masukkan alamat URL-nya yang kita buatkan folder tadi, yaitu bisa kita lihat di sini admin login.php. Ketika kalian mau mencari alamatnya, usahakan kita klik localhost awal ya guys. Lalu kita tulis nama foldernya admin, lalu login.php. Langsung kita enter. Nah, maka dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Langsung kita save. Langsung kita refresh. Nah, maka dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi itulah cara menggunakan ketika aplikasi ini ya teman-teman. Yang pertama, kita hidupkan exam. Yang kedua, subplaintext 3. Yang ketiga, Firefox. Nah, inilah 3 aplikasi yang sudah saya gunakan ya teman-teman. Dan inilah hasil dari codingan saya di subplaintext 3. Pertama, titel yaitu namanya ini form login, untuk itu form login, untuk username, password. Jadi sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu username dan password. Jadi pasti teman-teman akan bertanya, kenapa username itu ditulis username sedangkan password tidak ada tulisannya kayak username, cuman titik-titik. Ya maklum, password rahasia lah teman-teman. Jadi begini. Jadi di sini kan saya membuat tabelnya username dengan input tipe teks. Berarti teks yaitu tulisan username, namanya yaitu username. Sedangkan password saya input menggunakan password. Jadi otomatis dia tidak muncul seperti teks. Saya beri name, password, dan value password. Ya, itulah teman-teman perbedaan username dan password. Kenapa username tulisannya teks sedangkan password itu titik-titik. Ya, itulah penjelasan dari ketiga aplikasi ini ya teman-teman. Jadi mungkin sampai sini saja tutorial dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.